Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel My Studio Akustik, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Sekarang di video kali ini kita akan membahas juga tentang si panel akustik. Jadi kita akan bahas dengan panel akustik yang satu ini. Jadi ini adalah si busa akustik. Kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya, busa akustik dengan si fabric absorber. Tapi di video kali ini kita akan membahas si busa akustik jika dibandingkan dengan si PET panel ini. Jadi memang kita akan bandingkan secara desain, harga, penggunaan di ruangan, dan juga performa akustiknya seperti apa. Nah sekarang langsung aja kita akan mulai perbedaan antara si busa akustik dan juga si PET panel. Nah, sekarang kita akan bahas dari segi desainnya terlebih dahulu. Jadi kalau untuk dari segi desain sebenarnya opsional, balik lagi ke kalian mau sukanya yang mana. Cuman kalau kita lebih mengunggulkan desain dari si PET panel ini. Kenapa demikian? Karena dari segi bentuk, dia cukup bervariasi, sebenarnya tergantung vendor sih. Cuman memang kalau di kita dia desainnya bervariasi, ada yang bentuknya seperti ini, jadi batu bata seperti ini, dan juga ada yang bentuknya seperti ini. Jadi dia ada yang bentuknya ada bolongannya seperti ini. Jadi memang dari segi bentuk dia bervariasi, dan kalau nggak salah si PET panel ini juga dia sebenarnya bentuknya itu bisa di request kira-kira bentuk mana, bentuk seperti apa yang kalian mau, dan juga sebenarnya yang jual juga bentuknya itu cukup bervariasi, cukup banyak. Jika dibandingkan dengan si busa akustik ini, jadi memang si busa akustik ini sebenarnya ya desainnya dia cukup banyak, cuman ya kebanyakan dia hanya berbentuk seperti piramid ini, dan juga ada yang versi telurnya seperti itu. Cuman dari segi desain kita mengunggulkan si PET panel. Kenapa? Karena dari segi warnanya. Nah, PET panel ini tuh dia unggul juga di bagian warna. Jadi kalau misalnya kita tahu PET panel itu dia memiliki warna yang sangat amat bervariasi. Bahkan kalau misalnya kita bandingkan dengan si busa akustik ini, jadi busa akustik kan kebanyakan dominan warnanya itu adalah warna-warna gelap, entah itu warna hitam dan juga warna abu-abu gelap seperti itu, seperti ini. Meskipun ada yang kalau misalnya kita lihat di marketplace ada yang warnanya merah dan segala macam, cuman dari segi warnanya ya lebih unggul PET panel karena memang ya cukup banyak variasi warnanya. Dan juga kalau dari segi busa akustik sendiri, sejauh ini yang kita pakai busa akustik yang warnanya putih, ya yang warnanya putih itu kalau misalnya kita pakai dengan jangka waktu yang panjang di dalam ruangan, nanti dia warnanya akan sedikit kekuningan seperti itu. Nah ini dia kurang lebih kalau misalnya si busa akustiknya ya, jadi awal warnanya itu dia warnanya putih seperti ini. Kalau nggak salah dia warnanya ya lebih terang, kalian bisa lihat sendiri, ini adalah busa juga, busa akustik seperti itu. Cuman kalau dipakai kelamaan ya dia warnanya akan beda jauh ya, dia warnanya akan jadi seperti ini. Itu sebabnya kenapa busa akustik itu dia dari segi dominannya dia pasti yang dijual itu ya menggunakan warna-warna gelap, entah warna abu-abu tua ataupun dengan warna hitam. Nah sedangkan kalau untuk PET panel jangka panjangnya seperti apa? Nah jawabannya adalah untuk saat ini kita belum tahu kalau misalnya penggunaan jangka panjangnya seperti apa, tapi sejauh ini kita lihat di project-project kita dia konsistensi warnanya itu dia masih sama. Jadi memang dari segi penggunaan jangka panjang PET panel itu dia dengan menggunakan warna cerah ya, dia itu jauh akan lebih awet dibandingkan dengan si busa akustik, karena ya kalian lihat sendiri ini warnanya akan jauh lebih berubah, yang awalnya putih dengan dia berubah menjadi kuning seperti ini. Jadi itu sebabnya sekali lagi kita sarankan kalau misalnya beli busa akustik, pilih yang warna gelap supaya warnanya tidak berubah kayak gini. Nah sekarang kita akan bahas dari segi harganya, karena memang ya kedua panel ini memiliki harga yang berbeda-beda. Sekarang kita akan bahas dari PET panel terlebih dahulu. Jadi si PET panel ini sebenarnya dia memiliki harga yang berbeda-beda, cuman di sini kita akan ambil satu sampel dulu. Jadi untuk PET panel dengan ukuran 60x60 itu dia memiliki harga 320.000. Ini sekali lagi ini adalah harga per hari ini kita buat videonya ya. Jadi ini tuh harganya adalah 320.000 untuk ukuran 60x60 cm. Nah sedangkan kalau misalnya si busa akustik ini kita lebih spesifik sebutnya adalah busa telur dengan ketebalan 5 cm dengan ukuran yaitu adalah 1x2 meter atau 100x200 cm. Itu dia memiliki harga yang jauh lebih murah yaitu adalah 190.000. Nah jadi kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Yang satunya harganya 320.000 dan yang satunya harganya 190.000. Jadi memang cukup jauh. Dan dari segi ukuran juga
Yang satu ukurannya 1 kali 2 meter dan PET panel sendiri ukurannya hanya 60 kali 60 dengan harga yang cukup jauh perbandingannya. Jadi memang dari segi harga jauh lebih murah si busa akustik. Nah, sekarang kita akan bahas dari segi penggunaan di dalam ruangan. Sebenarnya dari segi penggunaan di dalam ruangan dia cukup sama. Jadi kedua panel ini tuh pemasangannya dia cukup sama. Jadi dia hanya menggunakan lem di bagian belakang, kemudian di bagian dindingnya juga kita tambahkan lem, kemudian tinggal ditempelkan begitu aja. Tapi balik lagi dari segi penggunaan jangka panjang, ya yang pastinya jauh lebih awet si PET panel. Karena kalau misalnya busa akustik yang warna putih, lebih detail lagi yang warna putih, itu dia pasti akan jadi warnanya kekuningan seperti itu. Jadi memang kurang bagus kalau misalnya menggunakan busa akustik warna putih dengan jangka waktu yang lama. Nah, selain itu dari segi penggunaan, karena kedua panel ini pakai lem di bagian belakang dan juga di bagian dinding, jadi kalau misalnya mau dilepas, ya pastinya nanti akan ada noda atau sisa lemnya di bagian dindingnya itu sendiri. Oh ya, jadi ada beberapa PET panel yang dia juga dikombinasikan dengan menggunakan busa seperti ini ya. Jadi sebenarnya ini juga adalah busa akustik. Jadi dia di bagian luarnya, ini kita bilang bagian luarnya ya. Jadi di bagian luarnya ini dia menggunakan PET panel yang sama kayak gini. Dan juga di bagian dalamnya dia menggunakan busa akustik seperti ini. Jadi kalau misalnya ditanya, terus untuk penggunaannya kayak gimana? Ya untuk kalau misalnya mau dipasang di dinding, yang dikasih lem pastinya yang di bagian busanya itu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian ketemu atau kalian ingin membeli PET panel, pastikan kalian lihat dulu, jadi busanya jangan dicopot, kalian tetap pakai busanya, kemudian yang dikasih lem itu adalah yang di bagian busa belakangnya ini, kemudian ya kalian tinggal tempelin aja ke bagian dinding. Nah, sekarang kita akan bahas dari segi material atau bahan dasar atau bahan baku yang digunakan untuk kedua panel ini. Yang pertama ini adalah PET panel. Jadi untuk PET panel dia memang menggunakan bahan khusus. Dia menggunakan bahan yang namanya polyethylene terephthalate. Itu kalau nggak salah penyebutannya. Jadi memang bahan ini itu digunakan atau bisa dibilang adalah bahan yang dipakai dari daur ulang plastik. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang bahan ini adalah bahan yang ramah lingkungan karena memang dia diciptakan dari bahan daur ulang plastik. Nah, jika kita bandingkan dengan si busa akustik, nah untuk busa akustiknya sendiri ya dia menggunakan bahan busa, tapi lebih tepatnya dia menggunakan bahan busa yang terbuat dari poliuretan. Nah, jadi memang busanya nggak sembarang busa, jadi beda dengan busa cuci piring seperti itu ya. Jadi memang bahan busanya beda meskipun terkesan sama ya, tapi kalau misalnya kalian ingin membuat performa akustiknya lebih bagus ya pakailah bahan yang dari busa akustik seperti ini. Jangan menggunakan busa-busa lainnya seperti itu, karena memang dari segi density beda, pori-porinya juga beda. Itu sebabnya dia sangat direkomendasikan untuk penggunaan akustik. Jadi sekali lagi kalau misalnya ingin membuat performa akustik di ruangan kalian jauh lebih bagus, ya jangan asal memilih bahan, pastikan kalian memilih bahan dan juga material yang tepat. Nah, sekarang kita akan bahas dari segi performa akustiknya. Jadi memang ya berbeda ya antara busa akustik dan juga PET panel, pasti memiliki perbedaan tertentu. Langsung aja kita akan cek kalau misalnya PET panel itu sendiri dia memiliki tingkat penyerapan di frekuensi di bawah 500 Hz, yaitu adalah di bawah nilai 60 ke bawah, 0,6 ke bawah, atau di sini kita sebut saja di bawah 60% ya. Jadi kalau misalnya PET panel bisa menyerap frekuensi di bawah 500 Hz, itu dia memiliki nilai di bawah 60%. Nah, sedangkan kalau misalnya si busa akustik, itu dia bisa menyerap frekuensi di bawah 500 Hz, itu di bawah nilai 0,5, atau bisa kita sebut saja di bawah 50%. Jadi memang dari segi mid frekuensi ke bawah, tingkat penyerapannya jauh lebih unggul si PET panel, karena di sini PET panel dia bisa menyerap di bawah 60%, sedangkan si busa akustik dia bisa menyerap di bawah 50%. Jadi ya jauh lebih unggul si PET panel. Sedangkan kalau misalnya di atas 500 Hz atau kita sebut saja mid ke high frekuensi, dia itu bisa menyerap, kalau misalnya PET panel ya, itu dia bisa menyerap di angka 0,6 sampai ke 0,9, atau kita bisa sebut saja di sini hampir menyentuh angka 90% lah. Jadi memang dari segi performa mid ke high frekuensi, si PET panel dia jauh lebih unggul nih. Jadi memang dia tingkat penyerapannya jauh lebih, bisa dibilang sangat tinggi ya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan si busa akustik, tingkat penyerapannya dari busa akustiknya itu sendiri dari frekuensi mid ke high atau 500 ke atas, itu dia nilai penyerapannya yaitu hanya di angka 50-80% aja. Jadi memang mungkin kalian sudah ada bayangannya, mungkin kalian sudah bisa lihat nilai-nilainya. Jadi memang kalau PET panel dia bisa menyerap hingga 90%, sedangkan kalau busa akustik dia hanya mentok di sekitar
80%-an atau 0,8 seperti itu. Tapi balik lagi kalau untuk performa akustik ya balik lagi ke preferensi kalian. Kalian kira-kira lebih suka menggunakan yang mana? Karena memang beda-beda penggunaannya di dalam ruangan. Kalau misalnya kalian merasa di telinga kalian busa akustik jauh lebih bagus ya tidak apa-apa seperti itu. Karena memang yang tadi kita kasih nilainya itu adalah ya nilai-nilai dari koefisien absorpsinya aja. Kalau misalnya kalian di studio lebih suka menggunakan busa akustik ya tidak apa-apa. Kalau misalnya kalian merasa PET panel jauh lebih bagus, ya tidak apa-apa juga seperti itu. Nah, jadi memang kedua panel ini ya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan ya mungkin dari segi desain juga lebih unggul si PET panel, penyerapan lebih unggul ini, pemasangan sama, tapi kalau misalnya dari segi harga lebih murah si busa akustik. Tapi memang ya setiap panel pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan yang pastinya setiap panel itu memiliki fungsi yang berbeda-beda karena memang di sini adalah sama-sama jenis panel absorber, tapi memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang kedua panel ini, kalian ingin membeli, berkonsultasi, dan lain sebagainya, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi, karena di situ kalian bisa konsultasi akustik secara gratis. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Kalau misalnya kalian ingin tahu eksperimennya kayak gimana, tingkat penyerapannya itu yang real seperti apa, kalian bisa langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini. Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.